Manis, 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 manis. Di dekat lo, Tahan aja situ Bang Mutar, nggak apa-apa. Aman. salaman boleh Pak. Salaman boleh mundur yuk, kita mundur yuk. Mundur yuk. Tempat tadi. Anis. Gimana? Gimana wartawan? Maju sedikit Pak. Yo. Diteruskan dulu Kang. Maju. Ya, ada apa wartawan? Gimana? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas pasti. Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget ya Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies gimana Pak? Ada tawaran Pak? Tanya beliau dong. Mana Pak Anies? Dia bakal ada tawaran Pak Anies gabung ke PDI. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya. Ya. Ngobrol sebenarnya ngobrol panjang. Ini kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras. Pak Pras berjalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya Ada di DPP partai. di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita.
konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada rencana pertemuan Bu Mega belum? Kita mengalir saja, nanti pada waktunya. Seperti pertemuan hari ini, kan juga Tidak direncanakan, spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup, nonton? Cukup ya. Jadi kader PDIP nggak manfaat Pak Anies menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Oh dia harus tetap menjadi kader PDIP. Ini masih jalan, prosesnya masih jalan. Bagaimana Pak? Tidak menutup Siap atau tidak Pak? awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Anies kalau dia harus menjadi kader PDIP. Kalau saya, insya Allah. Oke, cukup lah. Pak insya Allah Tapi Pak Anies, Pak insya Allah 99%. tapi kalau Pak Anies jadi diusung, cocoknya sama siapa Pak? Sama saya lah. Dia kan ketua DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asik kan AA. Oke. Terima kasih. Apa yang dijanjikan kalau misalkan nanti akan jadi gubernur DKI Jakarta? Belum, sekarang masih nggak ada.